Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Karika di ibadah sekolah minggu kelas TK. Oke, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau ambil sikap teduh kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau nyanyi lagu Bapa Engkau baik, dengan sikap berdoa ya adik-adik. Kita mau nyanyi lagu ini dengan sikap berdoa. Bapa Engkau baik, kita mau ulang lagi sekali lagi lagunya dari awal. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu. Aku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai sekolah minggu kami. Berkatilah kami supaya kami bisa dengar-dengaran. Ampunilah Bapa segala kesalahan yang telah kami perbuat. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Sekarang kakak mau nyapa adik-adik sekali lagi nih, adik-adik kelas TK yang ada di rumah. Selamat pagi adik-adik kelas TK. Siapa yang udah siap sekolah minggu? Siapa yang sekarang masih baru bangun tidur? Siapa yang udah mandi, udah wangi, udah rapi? Siapa yang belum mandi? Wah, berarti kalau yang belum mandi berarti habis sekolah minggu ini langsung mandi biar wangi. Oke, kita mau, karena ini masih pagi-pagi, kita mau mulai sekolah minggu kita supaya lebih semangat. Kita mau nyanyi lagu, tapi sebelum nyanyi kita mau ngapain dulu? Sebelum nyanyi kita mau yel. Kalau yel berarti kita harus jongkok. Masih ingat kan adik-adik kelas TK? Ya, adik-adik yang kelas TK masih pada ingat pasti ya. Karena masih pada ingat, kita mau jongkok semuanya. Ayo jongkok semuanya yang di rumah. Siap-siap ya, kakak panggil. Kelas TK, anak Tuhan, dahsyat dalam Kristus. Yeay, tepuk tangan semuanya untuk Tuhan Yesus. Oke, berarti sekarang adik-adik kelas TK pasti sekarang udah berdiri. Jangan udah duduk lagi karena kita mau nyanyi. Kita mau nyanyi lagu KASIH. Masih pada inget kan? Masih pada tahu kan? Pasti udah pada tahu.
Kita mau nyanyi lagu tapi pakai gerakan. Adik-adik tahu kan gerakannya? K, A, S, I, H. Kita mulai dari huruf K dulu. Kalau K gimana gerakannya? Tangannya satu sama kakinya satu ya. Kaki satu diangkat. K. Terus kalau A, K, A, S, I, H. Oke, kita mau nyanyi lagu K, A, S, I, H. Musik. Oke, kita udah nyanyi, terus kita udah berdoa, terus kita tadi juga udah yel-yel. Sekarang kita mau ngapain adik-adik? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan hari Minggu ini akan dibawakan oleh Kak Ruth Boru Manurung. Kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik yang tadi berdiri boleh sekarang duduk. Kita mau ambil sikap berdoa lagi. Kita mau berdoa, tapi kita sebelumnya mau nyanyi. Tuhan berfirmanlah. Bisa? Oke. Kita mau ambil sikap berdoa kita. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau nyanyi lagu. Mari Tuhan berfirmanlah. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, sehingga pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, berkatilah kami, supaya kami dapat duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kakak Ruth. Siapa yang masih ingat dengan Kakak Ruth? Iya, adik-adik kan tadi sudah apa? Sudah yel-yel. Terus sudah apa lagi? Sudah tepuk sukacita. Lalu sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi. Berarti sekarang siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap berarti semuanya tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Buat yang perempuan coba rambutnya di belakang telinga. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan kita pada hari ini, Kakak akan bercerita tentang buah-buah roh. Tapi sebelum kita ke buah-buah roh, Kakak mau tanya sama adik-adik, siapa di sini yang suka makan buah? Siapa? Buah itu ada apa aja sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Coba lihat gambar di samping kakak. Itu yang gambar ini di samping kakak itu gambar apa sih adik-adik? Gambar apa sih? Iya bener, itu buah nanas. Adik-adik rasa buah nanas gimana sih? Ada yang manis, ada yang asam. Terus warnanya apa adik-adik? Ada yang tahu nggak warnanya apa? Coba lihat lagi di samping kakak. Warnanya kuning. Nah, kakak punya gambar lagi. Coba adik-adik lihat di sebelah kakak ini. Gambar apa ya adik-adik? Gambar apa yo? Ya benar, gambar pisang. Coba lihat bentuk pisang. Pisang bentuknya panjang. Terus warnanya apa adik-adik? Warnanya juga kuning, sama seperti nanas. Nah, kakak punya gambar lagi. Gambar yang ketiga. Coba lihat gambar apa? Gambar semangka. Bentuk semangka gimana adik-adik? Coba lihat. Bentuk semangka bulat seperti bola. Tapi ini bisa dimakan. Bola tidak bisa dimakan. Terus warna semangka apa? Warna semangka itu ada yang hijau. Lalu ada merah-merahnya adik-adik. Terus kita kupas yuk. Kita kupas semangkanya. Di dalam semangka itu apa? Ada apa adik-adik? Ada biji-bijian. Biji-bijiannya bisa kita makan. Nah, kakak punya gambar yang keempat adik-adik. Coba lihat di samping kakak. Itu gambar buah apa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, benar. Gambar buah apel. Siapa di sini yang suka apel? Bentuk apel gimana sih adik-adik? Bentuk apel bulat seperti semangka, tapi ini lebih kecil. Terus warna apel apa? Warna apel warnanya merah. Nah adik-adik, semua buah-buahan yang tadi kakak tunjukin, tadi ada buah apa? Ada buah nanas, ada buah pisang, ada buah semangka, dan yang terakhir ada buah apel. Semuanya itu adik-adik harus makan, karena buah-buahan sehat untuk tubuh adik-adik, biar adik-adik kelas TK tidak gampang sakit. Nah adik-adik, cerita kita hari ini tentang apa tadi? Tentang buah-buah roh. Siapa di sini yang tahu buah-buah roh itu apa? Jadi adik-adik, sebagai orang yang dipercaya Tuhan Yesus, loh, adik-adik ada yang tahu nggak orang-orang yang dipercaya Tuhan Yesus itu siapa aja? Ada adik-adik kelas TK, ada kakak sekolah minggu, ada mama papa, bahkan opung. Itu diibaratkan sebagai pohon. Jadi kalau pohonnya baik
dia akan bertembus semakin besar. Tadinya pohonnya kecil, tapi bertumbuh semakin besar dan tinggi. Nah, kalau pohon itu baik, pohon akan menghasilkan buah. Nah, adik-adik kelas TK kan dipercayai oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, adik-adik kelas TK harus menjadi pohon yang baik supaya menghasilkan buah yang baik. Menghasilkan buah yang baik gimana sih Kakak Ruth? Jadi misalkan yang tadinya adik-adik kelas TK bikin sedih Tuhan Yesus, tapi sekarang bikin senang Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus, berarti adik-adik sudah menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang baik. Siapa di sini yang tahu buah-buah Roh Kudus itu apa aja sih adik-adik? Jadi buah-buah Roh Kudus itu ada 9. Apa aja sih adik-adik? Yang pertama itu kasih. Jadi adik-adik kelas TK harus sayang sama semuanya. Sayang sama mama papa, sayang sama kakak adiknya di rumah, sayang sama opung, sayang sama teman-teman. Pokoknya sayang sama semuanya. Yang kedua itu ada sukacita. Jadi adik-adik, walaupun adik-adik sedih, tapi adik-adik harus selalu bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga itu ada damai. Nah, damai sejahtera ini adik-adik tidak boleh berantem sama siapapun. Berantem sama kakak abang nggak boleh. Berantem sama teman-temannya juga nggak boleh. Apalagi berantem sama mama papa juga tidak boleh adik-adik. Nah, yang keempat ada kesabaran. Adik-adik tidak boleh marah-marah. Misalkan adik-adik kelas TK disuruh makan sayur, tapi adik-adik marah. Gak mau, aku gak suka sayur, aku gak suka buah. Terus adik-adik kelas TK marah-marah. Itu tidak boleh adik-adik. Nah, yang kelima itu ada kemurahan. Kemurahan itu apa sih adik-adik? Jadi adik-adik kelas TK itu harus saling tolong menolong. Yang keenam itu ada kebaikan. Jadi adik-adik kelas TK harus selalu baik sama semua orang. Nah, yang ketujuh itu ada kesetiaan. Jadi adik-adik itu harus selalu rajin berdoa. Terus setiap hari Minggu pagi-pagi adik-adik harus cepet-cepet bangun, terus mandi, terus makan, lalu mendengarkan firman Tuhan dari kakak sekolah minggu kelas TK. Tadi yang kita sebutkan kan ada 7. Tapi yang kakak bilang buah-buah roh itu ada 9. Berarti sisa berapa adik-adik? Ada sisa 2. Adik-adik tahu nggak apa saja buah-buah roh yang sisa 2 itu? Siapa yang tahu? Ya, benar. Yang ke-8 ada kelemah lembutan. Jadi adik-adik kelas TK harus selalu ramah sama semua orang. Mau itu teman, mau itu kakak adiknya di rumah, atau mama papa, atau guru-guru di sekolah adik-adik yang kelas TK. Nah, yang ke-9 terakhir nih, ada penguasaan diri. Nah, adik-adik, penguasaan diri ini adik-adik kelas TK harus selalu ingat sama orang lain. Misalkan adik-adik kelas TK punya makanan, terus di samping adik-adik ada teman adik-adik. Nah, adik-adik harus selalu mengingat teman-temannya. Adik-adik berbagi makanan.
Siapa di sini yang mau menghasilkan buah-buah roh yang baik? Siapa? Ayo. Kalau adik-adik mau menghasilkan buah-buah roh yang baik, berarti apa tadi? Adik-adik harus saling sayang. Terus adik-adik harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Lalu adik-adik harus tidak boleh berantem sama semua orang, mau itu teman, mau itu adiknya di rumah, mau itu kakaknya di rumah. Adik-adik tidak boleh berantem. Yang keempat, adik-adik itu harus selalu sabar, tidak boleh marah-marah. Karena kalau marah-marah itu bikin sedih Tuhan Yesus. Yang kelima itu, adik-adik itu harus selalu saling tolong menolong. Yang keenam itu, adik-adik harus selalu baik sama semua orang. Karena anak-anak yang baik itu anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang ketujuh itu, adik-adik harus selalu rajin berdoa dan selalu rajin sekolah minggu. Yang kedelapan, adik-adik harus selalu ramah sama semua orang, mau itu teman-teman adik-adik, kakak abang, atau temannya mama papa, atau mama papa, atau guru-gurunya di sekolah adik-adik. Nah, yang kesembilan, adik-adik harus selalu mengingat orang lain. Misalkan adik-adik harus berbagi makanan kalau di sampingnya ada temennya. Itu baru adik-adik menghasilkan buah-buah roh yang baik. Adik-adik sudah menjadi pohon yang baik. Yeay, siapa di sini yang mau aktivitas? Sebelum kita aktivitas, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir saat ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami selalu agar kami bisa menjadi pohon yang baik sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang sesuai dengan perintah-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, kita aktivitas. Jadi aktivitasnya nanti adik-adik mewarnai terlebih dahulu. Ada nanti gambar pohon. Nah, adik-adik mewarnai gambar pohon itu dulu. Lalu nanti setelah itu kakak akan kasih kata-kata 9 buah-buah roh yang tadi dari kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, sampai ke 9 ada kata buah-buah roh. Minta tolong sama mama papanya untuk gunting-guntingin kata-kata buah-buah roh itu. Lalu adik-adik tempelkan kata-kata itu ke gambar pohon yang sudah adik-adik warnai. Hasilnya kirim ke grup ya adik-adik. Kakak tunggu. Dadah. Sekolah minggu telah usai. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah adik-adik.